Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pemodelan matematika dari sebuah permasalahan program linear. Jadi bisa dilihat skemanya di sini dari permasalahan nyata, kemudian kita akan memproses ke dalam bahasa matematika. Permasalahan nyata di sini adalah permasalahan sehari-hari yang sering dijumpai, baik itu sesuai dengan keadaan kehidupan di rumah, di sekolah, ilmu pelajaran lain, ilmu-ilmu dari pelajaran produktif atau sebagainya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa matematika. Kemudian dalam bentuk bahasa matematika itu berarti dari sebuah permasalahan tadi dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian dari bahasa matematika tadi dibuat model matematikanya. Setelah ketemu model matematikanya, maka dicari solusi dari model tersebut. Kemudian dari solusi tersebut diinterpretasikan untuk memecahkan. Nah, sebagai contoh di sini, apa sih sebenarnya model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap persamaan program linear secara umum terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama adalah fungsi tujuan, yaitu berbentuk Z sama dengan fx, y sama dengan ax plus y, dan yang kedua adalah fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear, ya. Jadi di sini fungsi tujuan itu akan menjadi permasalahan yang dicari nilai maksimum atau minimumnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, kita harus membaca soal secara cermat, dan misalkan biasanya yang dimisalkan adalah produknya. Yang kedua, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Ciri-ciri dari tanda ketaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih dari sama dengan atau tanda kurang dari sama dengan. Hal ini untuk tanda lebih dari sama dengan, kita akan menemukan kata-kata yang berada di permasalahan tersebut, misalnya tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit. Jadi jika ketemu kata-kata ini, otomatis dalam sebuah persamaan nanti kita akan membuat tanda lebih dari sama dengan. Kemudian untuk tanda kurang dari sama dengan digunakan jika dalam permasalahan tersebut mengandung kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, atau paling banyak. Nah, jika ketemu kata ini berarti kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Sebagai contoh, di sini permasalahan yang pertama saya jelaskan. Seorang pedagang menjual dua jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung buah semangka sebanyak 60 kg. Pedagang itu mempunyai modal 140.000. Harga beli semangka 2.500 per kilogram dan harga beli melon 2.000 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan semangka adalah 1.500 per kilogram dan melon 1.250 per kilogram. Tentukan model matematika dari permasalahan ini. Penyelesaian, ya. Dari kasus ini ada dua hal yang dibicarakan, yaitu semangka dan melon. Maka untuk membantu kita harus memisalkan ke dalam sebuah variabel. Inilah langkah yang dinamakan kita harus membawa dia ke dalam bahasa matematika. Kita misalkan semangka itu adalah X dan melon adalah Y. Dari permasalahan ini supaya mudah kita nyatakan ke dalam bentuk tabel. Yang dibicarakan adalah semangka dan melon. Banyak buah tersebut dalam satuan kilogram. Pembeliannya semangka dibeli 2.500 per kilo. Melon dibeli 2.000 per kilo. Kemudian tadi dibilang bahwa kapasitas tempat untuk membeli atau tempat untuk menaruh semangka dan melonnya adalah 60 kg.
Sehingga dari masing-masing ini bisa dikatakan untuk semangka dan melon kapasitasnya 60 kg dan harga atau uangnya adalah modalnya 140.000. Nah, di sini disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjual semangka 1.500 per kilo, untuk melon 1.250 per kilo. Nah, di sini kita terjemahkan di dalam tabel. Nah, setelah itu kita akan menyusun dari pernyataan tabel, dari semula dari cerita ini kita misalkan menjadi variabel x, y, kita nyatakan dalam bentuk tabel. Langkah selanjutnya kita menentukan fungsi kendala ya. Dari di sini karena kapasitas tadi mengandung paling banyak itu 60, berarti di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan 60. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 60. Pembeliannya per kilonya 2.500 untuk semangka, 2.000 untuk melon, kurang dari sama dengan 140.000. Atau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 ya. Di sini 2.500 kita bagi 500 menjadi 5, 2.000 kita bagi 500 4, 140.000 kita bagi 500 280. Kemudian banyak buahnya, otomatis kalau kita berbicara tentang benda itu kan tidak mungkin negatif. Jadi kita tambahkan syarat di fungsi kendala yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Keuntungan ini merupakan tujuan atau dari maksud yang ingin diketahui orang bahwa dengan berjualan semangka dan melon tadi itu berapa keuntungan. Ini namanya adalah fungsi tujuan. Nah, dari sini kita bisa membuat fungsi tujuan Z sama dengan 1.500X plus 1.250Y. Jadi dari persoalan ini model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 60, 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 280, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, serta fungsi tujuan Z sama dengan 1.500X plus 1.250Y. Untuk kasus yang kedua, suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Nah, dari di sini bedanya dengan tadi kita bicara mengenai semangka dan melon, kalau sekarang kita bicara mengenai bus dan mobil. Nah, disinilah nanti yang harus kita misalkan sebagai variabel X dan Y. Sebuah mobil menghabiskan tempat 6 meter persegi dan bus adalah 24 meter persegi. Biaya parkir Rp1.500 per mobil dan Rp2.500 per bis. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, di sini kita misalkan dulu, misalkan mobil adalah X dan bis adalah Y. Kemudian kita nyatakan dari permasalahan ini menjadi sebuah tabel. Ya. Mobil, bus, ya. Banyak kendaraan, berarti kita misalkan X dan Y, tadi mampu menampung 64 bus dan mobil, berarti maksimum 64. Kemudian kapasitas atau kebutuhan untuk parkir bis yaitu 24 dan mobil adalah 6. Sementara lahan yang tersedia adalah 800 meter persegi. Kemudian penghasilannya, biaya atau harga yang harus dibayarkan jika mobil berparkir adalah 1.500 dan bis adalah 2.500. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, dari sini, dari tabel ini selanjutnya, karena tadi kapasitasnya adalah 64, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 64, karena hanya boleh 64, itu artinya misal kita mau memarkirkan 65 mobil itu mesti tidak cukup lahannya. Jadi kita batasi di sini adalah kurang dari sama dengan. Kemudian kebutuhan parkir untuk mobil adalah 6 meter persegi, bis adalah 24 meter persegi, sementara lahannya adalah 800. Berarti di sini 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 800. Nah, karena kendaraan itu kan benda, mobil dan
bis itu tidak mungkin negatif, maka kita beri syarat tambahan bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian tarif parkir itu menjadi tujuan dari orang yang mengelola, artinya dia akan untung jika membuat lahan itu seperti apa. Keuntungan maksimum bisa diperoleh saat membaginya berapa untuk bis, berapa untuk mobil. Jadi di sini dijadikan sebagai fungsi tujuan, yaitu 1500X plus 2500Y. Jadi model matematikanya yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 64, 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 800, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ya, jadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 1500X plus 2500Y.